Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Apa kabar semua pagi hari ini? Saya percaya semua kita dalam keadaan yang baik. Mari kita tinggalkan semua kesibukan kita di rumah masing-masing dan saatnya kita memuji, menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan, sebab Tuhan layak untuk kita sembah pagi hari ini. Biar pujian dan penyembahan kita benar-benar memenuhi taktanya pagi ini. Kita nyanyikan pujian ini, besar dan ajaiblah karyamu. Haleluya Tuhan. Besar dan ajaiblah
kami di rumah masing-masing. Kami sama-sama dengan keluarga kami memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya hari ini ada kebebasan, hari ini ada kelepasan, hari ini ada kesembuhan bagi semua kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa, bersyukur dan sedia membuka ibadah kami. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, haleluya. Mari semua kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu siap memuji Tuhan pagi hari ini? Mari kita siapkan hati kita, siapkan seluruh hidup kita. Kita besarkan nama Tuhan, sebab Dia Allah yang luar biasa. Sama-sama nyanyikan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sama-sama katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Oleh darah anak domba Allah, saudara saya diselamatkan Tuhan. Oleh darah anak domba Allah kita dibebaskan dari setiap belenggu dosa. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan, oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh kesaksian kita, oleh kesaksian
kita dibebaskan dan kita mampu melewati badai hidup kita. Kita mampu terbang sama seperti Raja Wali. Haleluya. Mari kita melintasi semua badai hidup kita bersama dengan Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Saat di hadirat Tuhan, hati kita akan tetap tenang. Mari nyanyikan pujian ini, hatiku tenang berada dekatmu. Berada dekatmu, Kaulah
Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita tundukkan kepala kita dan siapkan hati kita untuk ada dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, pagi yang indah ini sungguh adalah anugerah terindah untuk kami menikmati hadirat Allah dalam rumah kami bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Sungguh kami bangga Tuhan karena kami memiliki kesempatan yang indah ini. Sungguh kami bersyukur karena masih ada perkenanan Tuhan untuk kami bersekutu dengan Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan, di hadapan hadirat dan kuasa-Mu, kami naikkan pujian, hormat, pengagungan, kejayaan hanya kepadamu. Dan saatnya kami akan dengar firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, singkapkan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk kami semakin diperlengkapi menjelang hari Tuhan yang mendekat ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan segera kembali, Engkau akan segera menjemput kami di awan-awan. Sebab itu Tuhan, siapkan hati dan hidup kami, agar kami menjadi mempelai-mempelai Kristus yang siap menyongsong Engkau di awan-awan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan siap dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, berjumpa lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 3 ayat 1. Saudara-saudara yang terkasih, di mana saja saudara bisa dapat mendengar suara saya, mari kita siapkan hati kita dan buka Alkitab kita di dalam surat kiriman Rasul Paulus dalam Efesus pasal 3 ayat 1. Firman Allah akan saya bacakan, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saya ulangi sekali lagi, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku terkasih, jemaat Tuhan, hari ini kita ada dalam tema khotbah yaitu hidup sebagai tahanan Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, waktu kita membuka dan membahas tentang Paulus, kita langsung menunjuk kepada seorang yang hebat, yang sebelum mengenal Kristus punya kekuasaan jabatan yang hebat, tetapi setelah mengenal Kristus, segala sesuatu menjadi berubah. Saudara, waktu kita berbicara tentang Paulus, kita langsung diperhadapkan dengan ketajaman visinya di dalam memberitakan kabar baik. Yang kedua, yang menurut saya sangat menonjol, yang sangat menarik adalah kehidupan Paulus selalu dinyatakan, selalu diisukan bahwa dia adalah seorang yang menjadi ancaman bagi pemerintahan Romawi dengan sikap dan tindakannya, karena begitu banyaknya pengikut yang mengikuti Paulus sehingga pemerintahan Romawi akhirnya harus menjerat Paulus dan memasukkannya ke dalam penjara. Ini hal yang menarik saudara. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita belajar tentang hidup sebagai tahanan Kristus. Dalam topik ini, Efesus pasal 3 ayat 1 ini sedang berbicara tentang Paulus dipenjara oleh pemerintahan Romawi. Tetapi sikap Paulus dalam menanggapi hal ini, Paulus tidak pernah berkata bahwa aku dipenjarakan oleh pemerintahan Romawi. Saudara, ini substansi berbeda. Orang berkata bahwa Paulus sedang dipenjara oleh pemerintahan Romawi. Tetapi di dalam diri Paulus, ia berkata bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi kita sudah bisa melihat bahwa ada sebuah substansi yang berbeda. Nah, substansi ini menentukan sikap dan keyakinan Paulus untuk menjadikan dirinya bagaimana ia bersikap terhadap surat-surat yang ia kirimkan. Saudara, mungkin sebelum saudara untuk kita memahami jauh lebih dalam tentang substansi Paulus, orang berkata bahwa ia dipenjara oleh pemerintahan Romawi, tetapi ia sendiri berkata bahwa ia adalah orang yang ditahan oleh Kristus. Maka ada sebuah cerita. Seorang bernama Christopher Wren, ia adalah orang yang membangun katedral Santo Paulus di London. Pada saat ia berjalan keliling, ia menemukan seorang pemahat batu dan ia berkata kepada pemahat batu tersebut, "Apa yang sedang engkau kerjakan?" Dan si pemahat batu berkata kepada Tuan Christopher Wren, berkata, "Aku sedang mencocokkan batu ini sehingga pas ukurannya, sehingga bangunan ini menjadi rapi." Christopher Wren melanjutkan perjalanan di sekeliling bangunan dan menemukan seorang pemahat batu lagi. Dan ia berkata kepada pemahat batu itu, "Apa yang sedang engkau kerjakan?"
Pemahat batu kedua berkata bahwa aku mendapatkan upah dari pekerjaan ini. Christopher Wren melanjutkan perjalanan di sisi yang lain dan menemukan seorang yang bekerja sama juga memahat sebuah batu. Dan ia berkata, apa yang sedang engkau kerjakan? Pemahat batu berkata bahwa aku sedang membantu Christopher Wren untuk menyelesaikan katedral ini. Jadi saudara bisa melihat bahwa satu pertanyaan tetapi 3 jawaban yang berbeda. Saya ulangi, satu pertanyaan tetapi 3 jawaban yang berbeda. Itulah yang dipakai oleh Paulus, bahwa bagi dia di dalam penjara bukanlah sebuah tahanan pemerintahan Romawi. Walaupun ia diikat, walaupun ia dipasung, walaupun ia diturunkan di bawah penjara, di bawah tanah, tetapi ia tidak merasa bahwa orang lain sedang mengikat dia, orang lain sedang memenjarakan dia. Tetapi ia merasa bahwa dirinya sedang ditahan oleh Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan. Ini sebuah substansi yang membuat Rasul Paulus, banyak orang melihat bahwa di dalam penjara pasti menderita, tetapi Rasul Paulus tidak pernah merasa menderita. Terbukti dalam tulisan-tulisannya, minggu lalu kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan dari Pendeta Lady bahwa Rasul Paulus bagaimana dalam penjara tetapi meluapkan sukacitanya yang besar. Ini pertanda bahwa ada sebuah substansi yang berbeda, bahwa itu penjara apa? Penjara yang menyakitkan orang, penjara yang membuat orang menderita, atau penjara yang membangunkan orang, penjara yang menyegarkan orang, penjara yang membuat orang sukacita. Jadi substansinya tergantung bagaimana orang melihatnya, arahnya kemana, saudara-saudara. Di dalam penjara itu Paulus meluapkan sukacita, di dalam penjara itu dia meluapkan ucapan syukur. Kalau saudara baca dari Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, itu buku-buku yang benar-benar penuh dengan ucapan syukur dari dalam penjara. Orang lain melihat bahwa penjara akan ada kepanasan, kedinginan, bahaya, mencekam, penderitaan. Tetapi Paulus merasa bahwa penjara membangunkan sukacita, membangunkan ucapan syukur, membangunkan kepercayaan diri, membangkitkan hikmat Allah untuk menulis buku kepada jemaat-jemaat. Ini pertanda bahwa tergantung substansinya seperti apa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hidup sebagai tahanan Kristus, Rasul Paulus, dia merasa bahwa dia bukan korban dari sebuah masalah. Sekali lagi, pada saat dia berada di penjara, dia tidak pernah merasa bahwa dia adalah seorang korban daripada sebuah permasalahan. Terkadang-kadang kita merasa diri kita korban. Pada saat kita dianiaya, pada saat kita berada dalam situasi-situasi yang tidak menguntungkan kita, kita merasa diri kita korban. Saudara, tergantung substansi saudara melihatnya seperti apa. Rasul Paulus tidak pernah merasa dirinya adalah korban. Saudara bukan korban tetangga, saudara bukan korban teman kantor, saudara bukan korban atasan, saudara bukan korban jemaat. Tidak, saudara. Tergantung substansinya, saudara melihatnya seperti apa. Di dalam penjara itu apakah saudara mampu mengeluarkan sukacita? Di dalam penjara itu mampu mengeluarkan ucapan syukur? Atau dalam penjara itu saudara merasa bahwa saudara dilempar, dikorbankan karena sebuah permasalahan? Ada dua hal yang orang memasuk dalam penjara. Pertama adalah korban daripada sebuah permasalahan. Yang kedua karena memang membela sebuah kebenaran. Sehingga ia boleh berada dalam penjara tersebut. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tergantung bagaimana cara kita melihat dan memandang tempat situasi di mana kita berada. Paulus tidak pernah merasa bahwa dirinya itu adalah korban daripada persoalan-persoalan hidup hari-hari. Selama kita menjadikan diri kita adalah korban, maka yang terjadi akan pembalasan dendam, maka yang terjadi akan ada gosip ulang, yang terjadi adalah pemfitnahan ulang, yang terjadi adalah berusaha untuk keluar, yang terjadi adalah berusaha untuk menang. Kenapa? Karena kita merasa diri kita adalah korban. Paulus tidak pernah merasa dirinya korban. Pada saat ia mempertahankan nilai-nilai kekristenan, pokok-pokok kebenaran hakiki, ia tidak pernah merasa dirinya dikorbankan. Dirinya menjadi korban. Saudara, kekasih Tuhan, hidup sebagai tahanan Kristus. Hidup sebagai tahanan Kristus adalah, saya mencatat, kita adalah orang yang merdeka dalam Kristus. Tetapi dalam kemerdekaan kita dalam sebuah penjara. Kekristenan adalah merdeka di dalam penjara. Halo, ini bahasa ini menarik kekasih Tuhan.
Saudara harus berusaha setiap hari untuk selalu merdeka di dalam penjara. Amin, saudara. Saudara harus merasa bebas di dalam penjara, sekalipun saudara di penjara. Karena kalau kita hidup sebagai tahanan, maka ada hal-hal tertentu yang tidak bisa membuat kita merasa bebas. Mari kita ketahui bersama tentang hidup sebagai tahanan Allah. Saya mencatat ada beberapa hal kekasih-kekasih Tuhan. Hidup sebagai tahanan Allah adalah berusaha untuk mengekang, mengikat, menahan yang harusnya kita punya, yang harusnya kita punya hak, yang harusnya kita yang mendapatkan, yang harusnya kita yang berbicara, yang harusnya kita memiliki. Ternyata hidup sebagai tahanan Kristus berbalik 180 derajat. Yang pertama yang saya catat hidup sebagai tahanan Kristus adalah hiduplah jujur di tengah-tengah masyarakat yang serba rusak. Pada saat kita mempertahankan kebenaran pokok kekristenan seperti ini, hidup dalam integritas dan kejujuran, maka kita adalah orang yang ada dalam penjara, tetapi penjara yang bebas. Halo kekasih-kasih Tuhan, benar. Saya katakan ini benar. Orang yang jujur itu mungkin sesaat akan tersiksa. Tetapi sebenarnya orang yang jujur adalah orang yang bebas. Orang yang jujur adalah orang yang bebas dari ketakutan. Orang yang jujur adalah orang yang bebas dari banyak hal. Orang yang jujur adalah orang yang bebas dari jeratan hukum. Orang yang bebas adalah orang yang bisa bergaul dengan siapa saja. Ini namanya merdeka di dalam penjara. Amin, saudara. Lebih baik mana? Saudara mau bebas dalam penjara atau terikat di luar penjara? Halo kekasih-kekasih Tuhan. Filosofinya agak sedikit berbeda. Bagi Paulus lebih baik saya bebas di dalam penjara daripada saya terikat di luar penjara. Kekasih-kekasih Tuhan, pada saat kita mempertahankan pokok-pokok kekristenan seperti hidup jujur di tengah-tengah masyarakat yang munafik, yang rusak, yang hancur, yang nilai moralnya jatuh dan ambruk, dekadensi moral seperti ini, kekasih-kekasih Tuhan, kita seakan-akan di dalam penjara. Karena memang selayaknya seperti itu. Orang yang pada saat kita terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, saat itulah kita mengikatkan diri kita dengan sebuah tahanan Kristus. Kita sedang menekan kontrak untuk bagaimana kita hidup di bawah hukum-hukum Allah yang berusaha untuk menekan kita. Tetapi ingat, orang yang berada dalam hukum-hukum Allah adalah orang yang bebas di dalam tahanan. Saya ulangi lagi, saudara mau yang mana? Mau yang bebas di dalam tahanan atau mau yang terikat di luar tahanan? Akhirnya Paulus mengucapkan syukur. Aku bersyukur kepada Allah Bapa Surgawi. Aku bersyukur, aku bersuka cita. Naikkanlah doa dan syukur setiap hari. Ini surat-surat Paulus dari dalam penjara. Ini sedang menunjukkan bahwa Paulus ternyata merdeka di dalam penjara. Ada begitu banyak orang Kristen yang hari-hari ini terikat di luar penjara itu. Mereka tidak bisa bebas di luar penjara itu. Sekalipun tubuh mereka di luar, tetapi mereka tidak bisa bergaul bebas karena dicemari oleh pergaulan buruk, dicemari dengan hidup tidak jujur. Mereka jalan ketemu satu orang, oh kemarin dia menipu dia, berjalan lagi ketemu orang lain, oh kemarin saya akalin dia, berjalan lagi ketemu satu orang, oh kemarin saya seperti ini. Orang hari-hari ini hidup dalam sebuah keterikatan, walaupun tubuhnya bebas. Pada saat kita mempertahankan nilai-nilai pokok-pokok kekristenan, hidup jujur dalam segala hal, kita adalah orang-orang yang merdeka. Orang enak bicara dengan saudara karena saudara adalah orang jujur. Itu berarti saudara merdeka. Orang enak bicara dengan saudara karena saudara mempertahankan nilai-nilai kekristenan. Kekasih-kekasih Tuhan. Hal yang menarik. Sekalipun kita ada dalam penjara, tapi kita dalam penjara yang bebas. Hal yang kedua yang saya catat hidup sebagai tahanan Kristus adalah kita harus berusaha hidup dalam kasih dengan kasih dan berusaha untuk mengasihi sekalipun
yang kita kasihi tidak merespon terhadap apa yang kita buat. Hidup di dalam kasih, saudara-saudara yang terkasih. Ini adalah sebuah kebenaran pokok kekristenan. Orang Kristen kalau tidak ada kasihnya ya percuma, saudara. Kristus datang dan menyatakan kasihnya yang besar dalam diri kita. Harapan Kristus adalah anak-anaknya hidup dalam kasih. Ini adalah sebuah tahanan Kristus. Ingat, kasih itu adalah tahanan. Pada saat saudara mau mengasihi, apalagi yang kita kasihi adalah orang yang membenci kita. Ini kita merasa bahwa ini adalah sebuah penjara yang besar, yang mencekam. Tetapi saya mau katakan, saudara mau bebas di dalam penjara atau mau terikat di luar penjara. Pada saat saudara menyatakan kasih kepada orang yang membenci saudara, orang yang menganiaya saudara, orang yang di luar membicarakan saudara, orang yang di luar mengakalin saudara. Pada saat saudara menyatakan kasih, saudara sedang bebas di dalam penjara. Akhirnya mulai keluar ucapan syukur, Tuhan terima kasih. Keluar sukacita yang besar, Tuhan terima kasih. Orang yang suka sukacita, orang yang suka penuh ucapan syukur, karena orang itu suka menyatakan kasih. Tapi kalau orang suka bersungut, orang suka merasa tidak nyaman, itu karena tidak ada kasihnya, saudara-saudara yang terkasih. Pada saat kita menjadi tahanan Kristus, kita harus berusaha untuk mengikat, mengekang, menahan segala sesuatu yang sifatnya menguntungkan diri kita. Halo kekasih-kasih Tuhan. Mau jadi orang Kristen tetapi mau menjadi orang yang menang terus, wah itu tidak bisa. Mau menjadi orang Kristen tapi mau menjadi orang yang bebas merdeka, ya tidak bisa. Kekristenan selalu identik dengan yang namanya penyangkalan diri. Dan firman Allah katakan dengan jelas pagi hari ini sedang menunjukkan bahwa saat saudara berada dalam tahanan Kristus, itu berarti segala sesuatu yang menjadi kemampuan terbaik hidupmu harus dinyatakan melalui kasih. Itu saudara sedang mempertontonkan kebenaran pokok kekristenan. Kekasih Tuhan, memang itu sedikit berat. Karena kita harus berusaha untuk mengeluarkan semua yang terbaik dari hidup kita. Untuk orang lain. Untuk Kristus dan untuk orang lain. Makanya Rasul Paulus jangan lihat bagaimana jangan lihat prosesnya, tapi lihat bagaimana hasil yang dimiliki oleh Rasul Paulus, di mana ia menyatakan kasih melalui penjara, menyatakan ucapan syukur melalui penjara, dia menyatakan sukacita melalui penjara. Kenapa saudara? Karena dia berusaha untuk mengekang hak pribadinya demi Kristus. Saudara kalau mengikat hak pribadi saudara demi Kristus dipermuliakan. Saudara mengikat hak pribadi saudara, seharusnya saudara yang berada di garis depan. Mungkin saudara harus berada di kedudukan itu. Mungkin saudara haruslah orang yang berbicara, tapi waktu saudara mengikat diri saudara, mengekang diri saudara demi untuk Kristus, saudara adalah seorang tahanan Kristus yang istimewa. Nyatakanlah kasih dalam segala perkara, karena itulah kebenaran pokok kekristenan. Waktu saudara nyatakan kasih, saudara adalah seorang tahanan Kristus. Saudara, tidak ada satu tahanan yang baik dalam dunia ini selain kita menjadi tahanan Kristus. Saya katakan sekali lagi, tidak ada satu tahanan yang terbaik dan teristimewa dalam dunia ini selain saudara menjadi tahanan Kristus. Pada saat saudara menyatakan kasih kepada orang sekitarmu, saudara sedang menjadi tahanan Kristus. Dan itu adalah tahanan yang istimewa. Tahanan yang penuh dengan kemerdekaan. Tahanan yang penuh dengan bebas. Tahanan yang penuh dengan sukacita. Tahanan yang penuh dengan hal-hal yang menakjubkan. Kekasih Tuhan. Bukankah saat saudara menyatakan kasih kepada orang membenci saudara, saudara sedang menyatakan diri saudara sebagai hamba Kristus, sebagai tahanan Kristus? Setiap hari kita harus menuju kepada proses penyangkalan diri kita. Setiap hari kita harus menuju kepada proses di mana Kristus dimuliakan. Setiap hari kita harus menuju kepada kehidupan yang menonjolkan bahwa saudara adalah hamba Allah. Halo kekasih Tuhan.
Saya selalu berkata ulang-ulang bahwa kekristenan bukan mengangkat diri, tetapi kekristenan menyangkal diri. Proses yang setiap hari kita kerjakan kepada istri, kepada suami, kepada anak, harus ada nilai unsur penyangkalan diri. Kekristenan bukan berarti mau-maunya saya. Harus ada nilai penyangkalan diri. Sikapmu terhadap istri harus ada nilai penyangkalan dirimu. Sikapmu terhadap bawahan itu harus ada penyangkalan diri. Segala bentuk apresiasi, predikat, jabatan, kursi dan bukan dipakai untuk mengangkat diri, tetapi dipakai untuk menyangkal diri. Mungkin sistem pemerintahan mengatur saudara bawahan harus tunduk kepada atasan, tetapi dalam konteks menjadi orang yang menjadi tahanan Kristus, segala proses bentuk sikap tindakan yang saudara berikan kepada orang sekitarmu harus mengandung sikap menyangkal diri. Karena saudara adalah tahanan Kristus. Seorang tahanan tidak bisa berbuat apa-apa. Kekasih-kekasih Tuhan, hidup dalam mempertahankan nilai-nilai kekristenan dalam hidupmu, maka saudara akan menjadi tahanan Kristus yang istimewa. Saudara adalah orang yang bebas sekalipun saudara ada di dalam penjara. Lebih baik saudara bebas dalam penjara daripada saudara terikat di luar penjara. Hal yang ketiga, yang terakhir, hidup sebagai tahanan Kristus. Yang pertama, ada hidup jujur. Yang kedua, hidup dalam kasih. Dan yang ketiga, yang saya lihat yang ini sangat menarik adalah pada waktu kita hidup sebagai tahanan Kristus, berarti kita hidup dalam mengutamakan Tuhan. Kekasih Tuhan, jika saudara mengikuti KKR beberapa hari yang lalu, Pendeta Sani dalam virtual KKR-nya mengutip sebuah cerita yang menarik menurut saya, yaitu ada seorang ibu setiap hari pekerjaannya adalah menjual es. Tetapi di dalam memamerkan penjualannya, ia memberikan kualitas yang terbaik dari bahan-bahan yang terbaik, menghasilkan es-es yang enak, manis dan sehat. Ia mulai menaruh dengan bahan kacang hijau yang bagus, yang berkualitas, gula yang pas, yang manis, kualitasnya bersih, dan esnya itu laris karena bersih, enak dan enak dimakan, saudara. Ada orang berkata, kenapa cuma hanya es buah es saja, kenapa harus dibikin manis dan dibikin enak seperti ini? Bukankah yang beli itu adalah orang-orang pinggiran? Lagi pula harganya cuma 1.000 perak. Kenapa harus sebagus itu? Kenapa harus seistimewa itu? Bukankah engkau akan merasa rugi? Karena harus memberikan es yang bagus, kacang hijau yang bagus, gula yang banyak, dan santan yang bagus, dan sebagainya. Dan seorang ibu ini berkata, saya harus memberikan jualan yang bagus. Siapa tahu hari ini Allah yang membeli es saya. Bagaimana mungkin Allah membeli es saya dan mencicipinya dan rasanya tidak enak? Halo kekasih-kekasih Tuhan. Hidup dalam tahanan Kristus adalah hidup mengutamakan Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita buat hanya semata-mata supaya Tuhan senang, bukan orang lain senang. Saya waktu mendengar cerita ini saya tersentak, saudara. Beberapa hari yang lalu saya membuang sampah di pasar, saudara. Saya membawa beberapa kantong sampah. Setelah saya berada di tempat sampah itu, saya melihat pekerja sampah itu seorang diri dan dia mulai mengangkat sampah-sampah itu dan menaikkannya ke bak sampah. Saudara, hati saya merasa terharu. Saya mengambil beberapa uang dari jok motor dan saya memberikan kepada dia dan saya katakan, Pak, ini uang makan untuk siang ini. Orang itu merasa tertunduk. Dia seakan-akan tidak percaya, saudara. Seakan-akan tidak percaya. Saudara, saya mulai terpikir dan mulai membayangkan, seakan-akan hari itu baru pertama kali dia menerima uang dari saya. Saya mulai berpikir, bukankah di Papua ini, bukankah di sekitar kita begitu banyak orang Kristen? Mengapa dia begitu banyak? Heran, mengapa orang yang begitu tersentak dan heran? Mungkin selama ini tidak pernah ada orang yang kasih buat dia. Halo kekasih-kekasih Tuhan. Hiduplah untuk mengutamakan Allah. Saya tahu bahwa waktu saya memberikan kepada dia, saya tidak memberikan kepada dia, tapi saya sedang melayani Allah. Saya sedang mengutamakan Allah. Saudara,
kualitas hidupmu, apapun yang engkau berikan, jangankan ke gereja, kepada orang lain pun itu harus kualitas yang terbaik, karena siapa tahu itu Allah yang menerimanya. Kasih Tuhan, mari kita memperbaiki kualitas hidup kita sebagai tahanan Kristus. Mari kita memperbaiki kodrat kita sebagai tahanan Kristus. Apapun yang saudara berikan, berilah yang terbaik. Siapa tahu hari itu yang terima adalah Allah. Kalau saudara pergi ke kantor, sapalah orang di depan sana dengan cara yang terbaik. Siapa tahu yang berdiri itu adalah Allah. Jika saudara lewat dan melihat orang di pinggir jalan raya, hormatilah dia. Kenapa? Siapa tahu yang berdiri di jalan raya itu adalah Allah. Hiduplah dalam mengutamakan Tuhan. Kekasih Tuhan. Kalau saudara dipercayakan Tuhan untuk melayani dengan baik. Siapa tahu yang saudara layani itu adalah Allah. Kalau saudara memberikan sesuatu yang terbaik, dia orang pinggiran, orang atasan, menengah ke atas, menengah ke bawah, pastikan pemberian modal pemberian yang terbaik. Siapa tahu yang terima adalah Allah. Kekasih Tuhan. Menjadi tahanan Kristus adalah hidup mengutamakan Allah. Saya tidak bisa habis membayangkan petugas sampah itu mulai, saya sedang melihat beberapa saat, seakan-akan dia tidak percaya dengan uang yang saya berikan. Saya mulai berpikir, apakah ini baru pertama kali ia menerima seperti ini, sehingga begitu heran, begitu kaget. Padahal tidak seberapa untuk membeli nasi di siang hari. Saya mulai membayangkan, siapa tahu yang menerima itu adalah Allah. Allah terkagum-kagum dengan pemberian saudara. Allah terkagum-kagum dengan perbuatan saudara. Jika saudara memberikannya adalah pemberian kualitas yang terbaik. Seorang tahanan yang penuh dengan kualitas. Seorang tahanan Kristus yang penuh dengan profesional. Apapun yang saudara berikan hari-hari ini, berilah yang terbaik, sebab itu pertanda saudara mengutamakan Allah. Orang mengutamakan Allah itu orang memberi yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Saya tidak sedang berbicara dalam gereja, saya sedang berbicara tentang di mana saudara bertemu dengan orang. Siapa tahu orang itu adalah Allah. Seperti penjual es tadi, dia katakan bahwa siapa tahu hari ini yang membeli es saya ini adalah Allah yang membelinya. Pada saat Allah membeli esnya dan esnya tidak manis, tidak enak, tidak sehat. Jadilah seorang tahanan Kristus yang berkualitas. Kekasih Tuhan. Hari-hari ini kita dipicu untuk sedikit sembarang melakukan apa yang kita rasa harus kita berikan. Tapi mari kita memperbaiki kualitas tahanan Kristus yang istimewa. Mari kita perbaiki kinerja kita, hari-hari hidup kita. Jangan pernah merasa bahwa saudara adalah korban, jangan pernah merasa bahwa saudara adalah dampak daripada segala sesuatu, tapi lihatlah itu sebagai peluang dan kesempatan. Lihatlah itu sebagai saya melakukannya supaya Kristus disenangkan. Tuhan kiranya memberkati kita dengan segala perkara. Kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Hidup dalam mengutamakan Tuhan dengan cara memberi yang terbaik. Kekasih Tuhan, jadilah orang Kristen di dalam tahanan Kristus. Jadilah orang Kristen yang bebas di dalam penjara. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Tuhan berkati kami. Haleluya. Saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian Dialah segalanya, Dia bagiku. Selamatkanku
Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan memberkati pemberian kita semua di pagi menjelang siang hari ini. Mari kita arahkan hati dan hidup kita untuk kita dalam doa-doa kita di siang hari ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, kembali siang hari ini kami berdoa dan bersyukur atas semua berkat rahmat anugerah-Mu yang kami dapati, baik melalui pekerjaan, melalui pendidikan, melalui kebersamaan keluarga, bahkan melalui segala aspek kehidupan. Terima kasih buat segala sesuatu yang datang dan lewat dalam hidup kami, yang membuat kami untuk bergumul, berdoa, mencari Allah. Terima kasih buat suka duka, terima kasih buat tantangan dan persoalan-persoalan hidup yang kami hari-hari ini hadapi, membentuk iman kami, membuat kami untuk semakin kokoh dan teguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat tantangan-tantangan hidup yang Engkau izinkan untuk datang dan lewat dalam kehidupan jemaat, agar semua kami datang bersyukur, datang bersujud, menyerah dan mempertaruhkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Sebab kami tahu bahwa di dalam tangan Allah ada kekuatan, ada sukacita, ada penghiburan, bahkan ada jalan-jalan keluar yang daripada Allah. Kami percaya siang hari ini jemaat-Mu ada dalam pertolongan Tuhan. Mereka semua ada dalam kawalan perlindungan malaikat Allah dalam segala aspek. Dalam pekerjaan Engkau kawal di sana dan memberikan berkat-berkat-Mu. Dalam pendidikan Engkau terus berikan hikmat kepintaran buat anak-anak kami. Di dalam mencari nafkah hari lepas hari, Allah Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan berkat-Mu bagi setiap jemaat umat Tuhan yang telah mendengar firman, merespon dan mulai melakukannya. Dan kami percaya mujizat-mujizat Allah itu sedang terjadi hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami terus taruh umat Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang kekurangan Engkau cukupkan dengan kuasa. Dalam pergumulan-pergumulan berat apapun Allah hadir dan memberkati. Yang bergumul hari-hari ini dengan pekerjaan, dengan kesehatan, dengan sukacita, Allah Engkau hadir di sana dan memberi kedamaian abadi, memberi kesembuhan, memberi kecukupan dan buka tingkap-tingkap langit-Mu ya Bapa. Pada waktu hamba-Mu berdoa mencari Allah, Engkau hadir di sana dan mempertemukan wajah-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Kami terus berdoa dan menyerahkan jemaat Tuhan Allah, Roh Kudus berkati siang dan malam. Waktu jemaat Tuhan bersungguh-sungguh mencari Allah di rumah, di mana saja, waktu pagi, waktu siang, waktu sore, waktu malam, bergumul berdoa mencari Allah, Engkau hadir di sana dan memberi kekuatan, kemampuan untuk melewati hari-hari hidup ini ya Tuhan. Kami berdoa dan taruh umat Tuhan dalam pergumulan-pergumulan hidup. Engkau tolong, Engkau jamah, Engkau berkati dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Yang punya rencana-rencana dan masa depan, yang punya cita-cita, impian, harapan, Allah Engkau hadir dan Engkau memberkati, Engkau campur tangan dan Engkau tolong dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Allah Roh Kudus, Engkau sendiri yang tuntun, Engkau yang pimpin umat-Mu untuk kembali kami sungguh-sungguh mencari Allah, dan kami percaya mujizat Allah sedang terjadi dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Bapa di surga, kami taruh umat Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu dalam perlindungan minggu ini dan hari-hari yang akan datang. Kami percayakan semuanya dalam kontrol dan naungan yang daripada Allah. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga serahkan gereja Tuhan, pembangunan kami. Allah Engkau berkati. Kami percaya bahwa waktu Allah yang terbaik bagi kami untuk menyelesaikannya, dan kami akan bersorak-sorak bagi Allah karena mujizat Allah atas semua yang ada. Buat panitia, buat jemaat yang sudah berkorban, semua dana-dana dari sponsor dari mana saja, kami bersyukur ya Tuhan, sebab tangan Allah mengerjakannya bagi gereja kami ya Tuhan. Kami berdoa dan terus menyerahkan pelayanan-pelayanan kami, baik KKA maupun dalam proses-proses membangun iman hari-hari ini di rumah melalui media audio visual. Tuhan hadir dan Tuhan urapi agar setiap apa yang kami tabur itu menjadi berkat bagi sebanyak orang ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan pos pelayanan yang di Koya. Tuhan berkati. Tuhan Engkau buka tingkap-tingkap langit-Mu dan cara Allah yang terbaik yang daripada Allah, strategi Allah yang terbaik yang daripada Allah. Engkau yang tuntun, Engkau yang pimpin. Kedua hamba-Mu dan kami semua jemaat akan menopangnya di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami juga terus menyerahkan semua pekerjaan, pendidikan, ekonomi umat-Mu dan segala rencana masa depan gereja ini kami taruh ke dalam tangan kuasa, dan Tuhan Yesus tolong dengan kuasa, dengan hadirat-Mu ya Bapa. Kami berdoa mengucap syukur buat umur panjang yang sudah Engkau beri buat Ibu Yubelita Lindi Mabali Pongo. Kami juga bersyukur buat anak Karisel Tefana yang sudah tangan Tuhan berkati dalam
hari-hari ini Tuhan, umur panjang yang Engkau beri. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab mereka boleh melewati hari-hari hidup mereka dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat, dengan keselamatan dan sukacita. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu, terima kasih buat kasih sayang-Mu, terima kasih buat segala sesuatu yang Engkau beri bagi hidup mereka dalam 1 tahun ini Tuhan. Mereka boleh ada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Kami percaya masa depan itu sungguh ada, harapan itu tidak akan pernah hilang. Sesuai janji firman-Mu bahwa Engkau curahkan tingkap-tingkap langit-Mu waktu mereka bersungguh-sungguh mencari akan Allah. Kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan pemulihan dari kesehatan Ibu Gembala, Tuhan jamah, Tuhan berkati Ibu Meti, Ibu Ana dan semua mereka yang mengalami kesakitan. Saudara kami Otovina, Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu Tuhan, agar mereka mengalami kesembuhan yang terbaik yang daripada Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur di hadapan hadirat dan kuasa-Mu. Kami taruh seluruh kota Jayapura ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berkati kota ini dengan segala tantangan persoalannya. Kami berdoa buat seluruh komponen masyarakat yang ada di kota ini, semua lini masyarakat dari mana saja maupun ada di mana saja, Tuhan tolong di sana agar setiap kami yang ada di kota ini benar-benar sungguh-sungguh mencari Allah, mencari yang terbaik dari Allah dan hidup untuk melayani satu dengan yang lain. Kami serahkan Papua, situasi Indonesia dan semua kami yang mengalami wabah penyakit COVID-19 ini. Kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja melalui wabah ini untuk kami memperkuat iman kami, memperkokoh iman kami di hari-hari ini, dan kami teguh di dalam Engkau ya Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh para medis yang berjuang di garis depan untuk menangani, mencegah, mengobati, merawat setiap pasien. Kami berdoa Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Pemerintah yang berusaha untuk dengan strateginya untuk mencegah, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan lawat semua. Kami berdoa Presiden Jokowi dengan seluruh jajarannya, Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan lawat dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan Indonesia, dunia, bahkan hari-hari ini mereka yang terkena COVID ini dan terbaring di rumah sakit dan mereka mungkin tidak punya lagi harapan. Kami berdoa Allah Roh Kudus hadir di sana, jamah dan sembuhkan, pertemukan dirimu dengan mereka, perkenalkan dirimu dengan mereka agar mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, Tuhan lawat dan Tuhan berkati agar senantiasa ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan dengan program dan strategi visi misinya untuk menjangkau seluruh dunia dengan kabar yang terindah. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dan menyatakan iman kami siang hari ini kepada Engkau atas kasih dan pertolongan-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kekasih-kasih Tuhan bangkit berdiri bersama-sama dengan saya dan kita akan terima berkat yang daripada Allah. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati aku berlimpah-limpah. Amin Tuhan, ini iman kami. Dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku. Amin Tuhan, haleluya. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Allah. Kasih sayang Allah Bapa Sorgawi yang dicurahkannya bagi kehidupanmu dan keluargamu, dinyatakannya waktu malam dan waktu siang, dialirkannya waktu suka maupun duka. Kasih karunia Allah Bapa Sorgawi itu senantiasa melimpah ruah tumpah sampai keribaan kita. Persekutuan yang indah, yang manis, yang erat, yang kokoh di dalam ikatan kuat kuasa Roh Kudus senantiasa
menuntun membimbing iman percaya kita untuk kita kokoh dan kita kuat, dan penyertaan oleh kuasa darah Anak Domba Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, menjaga, melindungi, menjauhkan sakit, penyakit, kecelakaan, maut, bahaya, mulai dari saat ini sampai Maranatha, sampai trompet Allah berbunyi dan umat pilihan Allah menyongsong Yesus Kristus di awan-awan. Haleluya, haleluya, amin. Kekasih-kekasih Tuhan, atas nama Gembala Sidang, kami ucapkan terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu di dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terus ada dalam kasih karunia Allah, dalam doa-doa kita baik siang dan malam. Terus menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita dan terus menjadi orang yang peduli akan kesehatan. Terutama hari-hari ini kita mau menjadi orang yang berada di garis depan untuk mencegah wabah penyakit ini dengan tetap menggunakan masker, jaga jarak saudara, jaga kesehatan, dan jaga kebersihan kita semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Shalom.